keren. Keren tuh, udah lawan keren. Melawan. Ada di puncak Langkisau ini, di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, tahun baru Islam, ini kami punya program bersama Pak KUA, Penyuluh Agama 4 Julai dan kawan-kawan itu melaksanakan dakwah online, tapi juga promosi wisata yang ada di daerah ini. Demikian, mari sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Para pemirsa dan bapak-bapak yang berbahagia, suatu kali ketika peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabat, ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar yang amat kaya dan satu di antara 5 orang sahabat kaya yang 5 orang ini termasuk 10 di antara yang dijamin masuk surga. Jadi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu 5 orangnya adalah para saudagar kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah, dia tidak membawa apa-apa. Ya, ibaratnya Pak Wali, Pak Tengku, segala Pak Rod, hanya membawa baju yang ada di badannya saja. Nah, ketika sampai di Madinah, salah satu yang dilakukan Rasulullah adalah mu'akhah atau mempersaudarakan kaum muslimin yang datang dari Makkah ke Madinah, kaum muhajirin dari Makkah dan kaum ansar dari Madinah dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf ini disaudarakan dengan seorang Madinah bernama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang saudagar yang kaya, ladang tanahnya luas, rumahnya luas, istrinya ada 4. Kemudian ketika mereka dipersaudarakan, maka Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya ladang, saya berikan kepadamu setengahnya. Saya punya rumah 2, ambillah 1. Dan saya punya istri 4, saya ceraikan 2, kamu nikahilah mana yang kamu suka." Abdurrahman bin Auf sangat merasa dihargai oleh saudara barunya ini, tetapi dia tidak meminta itu semua. Dia tolak semua itu, dia hanya bilang, "Tidak perlu wahai saudaraku, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar Madinah." Pasar Madinah waktu itu dikuasai oleh orang Yahudi. Namun tidak berapa lama setelah dia tidak di pasar, akhirnya seluruh pasar dan asetnya itu dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Dia dalam sejarahnya menginfakkan hartanya untuk perang Tabuk, kemudian untuk membiayai perang-perang dan kebutuhan kaum muslimin untuk berjihad di dalam fisabilillah. Tapi satu hal yang dia menjadi gelisah ketika Nabi mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang lama hisabnya. Dia lama hisabnya. Kenapa lama hisabnya? Karena Allah menanya masing-masing harta yang dia dapatkan. Dia sangat khawatir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimiskinkan, menjadi orang miskin, agar tidak berat hisabnya, tidak lama hisabnya. Tapi ternyata dia tidak miskin-miskin. Dia tetap jadi orang kaya, bahkan ketika dia meninggal warisannya cukup untuk istrinya dan diwasiatkan untuk kaum muslimin, dan dia dikenal dalam sejarah sebagai sahabat yang paling kaya. Dia total kekayaannya itu lebih tinggi daripada Utsman bin Affan. Ini adalah visi seorang muslim yang kita contohkan di sini, visi bagaimana dia mengatur ekonomi dengan baik, menjadi orang kaya yang dermawan,
kemudian Rasulullah mengingatkan hartanya akan dihisab, dia juga tetap punya keinginan menjadi orang miskin. Begitulah hendaknya seorang muslim bagi kita. Seperti lokasi kita ini Langkisau ya, kita bisa memandang sejauh mata memandang, sejauh itulah hendaknya kita memandang hidup kita ini, pandangan jauh ke depan dengan semangat optimis. Apalagi di tahun baru Hijriah ini kita bisa mencontoh dan memberikan mencontoh tauladan-tauladan dari kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kita di lokasi pacaran yang pertama ya. Sekarang nih lokasi kedua, pacar bulan. Di pacar bulan itu tadi kan Panasahan, Corocok dan Bukit Langkisau. Jadi Pak Gaua ini lokasinya cukup juga menarik. Kawan-kawan sahabat Pelantah, saya ingin juga berpantun Pak Tengku, kalau bisa didengar kan. Pantunnya, sungguh nyaman kota Painan, alamnya sejuk menarik hati. Permohonan kami kepada sahabat dan teman-teman, tonton selalu tayangan kami ini. Sahabat Pelantah, kita sudah berada di kawasan Pelabuhan Panasahan. Tadi kita Pak Tengku ke Puncak Langkisau, ke Pantai Corocok. Ini di pantai di kawasan Pelabuhan Panasahan Painan dalam rangka Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Pada bersama jajaran KUA kami persembahkan untuk para pemirsa. Semoga para pemirsa puas. Ketika hendak ke Painan, jangan lupa mampir dulu di Tarusan. Ketika para sahabat berkenan, mari sama-sama kita like dan kita tonton dan tunggu episode yang akan kami lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan kita bertemu kembali di acara episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.